Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini ada pertanyaan dari Ibu Ayu Gustilani menanyakan, terima kasih dok penjelasannya. Saya baru tahu kalau operasi saya kemarin termasuk adenomiosis. Memang ada sesi kami menjelaskan beberapa masalah tentang adenomiosis, bagaimana membedakan dengan miom dan sebagainya. Dan sudah diangkat rahim. Saya mau tanya, kenapa pasca operasi histerektomi, operasi mengangkat kandungan, saya sulit BAB dan terasa sakit hingga berdarah ketika BAB. Mohon solusinya. Jadi sahabat sekalian, beberapa sesi kita membahas mengenai histerektomi. Mungkin sebagian saya ulang bahwa histerektomi itu adalah operasi mengangkat rahim. Jadi histero itu rahim, ektomi itu mengangkat. Jadi histerektomi adalah operasi mengangkat rahim. Histerektomi ini tidak harus selalu diikuti mengangkat indung telur. Nanti saya ceritakan gambarnya sama deskripsi mengenai berbagai jenis histerektomi. Nah, mengangkat rahim sendiri juga ada beberapa tingkat. Misalnya histerektomi yang dilakukan supravaginal atau supraservikal. Jadi diangkat kandungannya, tapi mulut rahimnya ditinggal. Karena mulut rahimnya sehat, kenapa harus diangkat dan sebagainya. Kemudian histerektomi total, yaitu diangkat rahimnya termasuk mulut rahimnya juga diangkat. Nah, yang terakhir adalah histerektomi radikal, mengangkat rahimnya keseluruhan, juga dipotong sepertiga vagina yang bagian atas, juga diambil kelenjar-kelenjarnya, jadi lebih luas operasinya. Ini hanya khusus misalnya pada operasi kanker mulut rahim atau kanker serviks, jadi memang lebih ekstensif. Kemudian apakah ada kaitannya histerektomi dengan nyeri setelah pasca operasi? Dari deskripsi pertanyaan tadi dijelaskan bahwa bisa disimpulkan bahwa nyerinya juga terjadi setelah operasi, dan kelihatannya operasinya adalah adenomiosis. Sekarang kita bahas kaitannya. Adenomiosis adalah suatu kelompok atau suatu tumor jinak dari rahim yang dalam konteks besarnya kelompok endometriosis. Jadi ada endometriosis interna di dalam rahim disebut adenomiosis, ada endometriosis eksterna di dalam di kista tumbuhnya disebut kista coklat. Sehingga yang adenomiosis ini di dalam rahim. Nah, tipikal dari adenomiosis ini sering menyebabkan perlekatan. Perlekatan itu bisa antara rahimnya dengan indung telur, rahimnya dengan dinding perut, atau yang sering adalah rahimnya dengan usus, dengan sigmoid. Nah, ini mungkin yang bisa menjelaskan kenapa masih nyeri. Tapi kita bahas lagi kenapa juga masih berdarah ketika BAB. Nah, pada adenomiosis dengan perlekatan, ketika kita melakukan operasi, maka perlekatan itu harus dibebaskan. Sebab kalau tidak, bisa aja rahimnya tidak bisa diangkat, atau kalau misalnya tetap disisakan mulut rahimnya, artinya operasinya adalah supravaginal, dan artinya masih ada endometriosis yang melekat antara mulut rahim dengan usus, maka tentunya masih nyeri. Pemecahannya seperti apa? Salah satu yang bisa dilakukan adalah memberikan pengobatan yang sama dengan endometriosis. Misalnya memberikan GnRH agonis atau kelompok-kelompok derivat progesteron. Biar katakanlah sisa-sisa dari endometriosis itu menjadi shrinkage, menjadi tidak tumbuh, sehingga nyerinya menjadi hilang. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah yang jarang terjadi, adalah
Misalnya pada saat memotong puncak vagina, bisa saja bahwa itu terlalu dekat sehingga bisa saja jahitan itu dekat dengan ususnya. Sehingga pada kasus-kasus seperti ini bisa menimbulkan nyeri, tapi biasanya tidak berlangsung lama, atau bisa menimbulkan perdarahan karena mungkin jahitan itu terlalu dekat atau mungkin menembus dari beberapa lapisan sigmoid atau usus besarnya. Tapi hal ini jarang terjadi. Dan kalau toh misalnya terjadi, asalkan tidak menembus lumen, lubang dari usus, hal itu bersifat temporer, tidak permanen. Nah, kemungkinan yang lain lagi adalah sebenarnya memang ada masalah lain. Misalnya ternyata pasien itu mempunyai hemoroid atau ambeien. Nah, bisa saja tidak terdiagnosis di awalnya karena misalnya hemoroid itu bisa manifest dengan nyeri saat BAB, juga bisa keluar darah. Jadi hemoroid itu sahabat sekalian ada dua, hemoroid interna dan hemoroid eksterna. Hemoroid interna itu adalah terjadinya perubahan pola vaskuler, tapi letaknya di dalam anus. Sedangkan hemoroid eksterna itu yang keluar, yang bisa dilihat. Nah, dua-duanya sering manifestasi dengan nyeri saat BAB, kemudian juga kadang-kadang disertai bercak darah. Sehingga dengan demikian permasalahan ibu tadi, kenapa masih nyeri dan ada BAB, harus dirunut ke belakang, bagaimana perjalanan penyakitnya, diagnosisnya, bagaimana perjalanan di saat dilakukan operasi, dan juga apakah memang ada penyakit penyerta. Penyakit penyerta di dalam dunia medis disebut comorbidity. Artinya ada penyakit tertentu, kebetulan ada penyakit yang lain. Dan manifestasinya jadi membingungkan, ini saling berkaitan enggak? Atau sebenarnya berdiri sendiri-sendiri, tapi pasien merasakan pada momen yang berkaitan. Nah, ini yang harus dievaluasi, mungkin bisa konsultasi ulang di mana penyebabnya, sehingga pasca histrektomi masih ada nyeri dan kadang ada bercak darah. Normalnya tidak ada. Jadi pada kondisi yang normal, operasi berjalan baik, tidak ada penyakit penyerta, maka pasca histrektomi maka seseorang akan tidak mengalami nyeri, bahkan sampai keluar darah. Jadi demikian sahabat, diskusi singkat, semoga memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik. Take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.